multikultural dapat menjadi solusi bagi perpecahan di negara yang memiliki keberagaman jika pelaksanaannya dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dapat mencapai tujuan dari pendidikan multikultural itu sendiri. Maka dari itu, dalam penyusunan program pelaksanaan pendidikan multikultural diperlukan beberapa prinsip agar program tersebut dapat mencapai tujuannya. Prinsip penyusunan program pendidikan multikultural diantaranya, yang pertama ada pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia. Yang kedua ada pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Yang ketiga ada prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, dan perluasan budaya populer. Adapun prinsip pendidikan multikultural itu sendiri yaitu pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda. Selanjutnya ada isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Selanjutnya ada materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks dan waktu yang tepat. Dan pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman. Pada hakikatnya, dalam pelaksanaan pendidikan multikultural itu sendiri pasti muncul masalah dan hal yang menghambat jalannya pendidikan multikultural itu sendiri. Maka dari itu diperlukan solusi dan bagaimana pencegahannya akan masalah tersebut tidak terjadi kembali. Salah satunya dapat dengan guru yang menekankan tentang nilai yang menghargai, menghormati, dan toleransi terhadap murid. Selanjutnya didukung dengan kebijakan sekolah yang melaksanakan pendidikan budi pekerti luhur, menambah poster-poster keberagaman, sosialisasi, melakukan kegiatan di luar sekolah dengan mengikut sertakan siswa dalam berbagai kegiatan di luar sekolah. Bisa juga dengan mengembangkan respek aktivitas sekolah terhadap keragaman etnik, mengembangkan kohesivitas berdasarkan partisipasi bersama dari beberapa kelompok budaya, memberikan kesempatan maksimal untuk seluruh individu dan kelompok, dan memfasilitasi perubahan konstruksi yang dapat meningkatkan martabat dan cita demokrasi. Agar masalah penghambat proses pendidikan multikultural tidak terjadi, maka proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah perlu memperhatikan aspek-aspek di atas. Dengan cara yang pertama, mengajar bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata, namun perlu memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan aktif mencari serta mengolah pengetahuan atau informasi yang diperoleh, sehingga menjadi suatu pemahaman yang terintegrasi dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua ada pengembangan budaya agar dapat dipahami dengan baik dan bersifat sesuai dengan realita kehidupan peserta didik. Yang ketiga ada peserta didik datang ke sekolah dengan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga pembelajaran harus mampu mengkaitkan konsep baru dengan pengalaman yang telah dimilikinya. Saya Depi Ranti dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat.